panjang ini nanjakannya. Luar biasa kita tanjakannya nggak bisa habis ini. Hujan apa nggak hujan, orang memang berat ya tetap berat. Gila mas, 25%. Aduh. Belum ada deh. Kayak di Emporia Kansang. Jeles itu panasnya luar biasa, headwind fall wis. Sepele kalau nanjak. Kalau turun? Turunan, ampun. East Java Journey 2026 menjadi salah satu event ultra cycling paling menantang yang pernah diselenggarakan oleh Main Sepeda. Tahun ini rutenya searah dengan jarum jam, jadi ke arah timur dulu, lalu ke selatan, kembali ke barat, baru berputar lagi kembali ke Surabaya. Seperti biasa, startnya di Surabaya Town Square, dan untuk 1500 tahun ini, 41 peserta yang ikut. Dan kita terima kasih teman-teman dari... Kayaknya di list 600, kok tiba-tiba 1500? Iya, kamu kok tahu sih? Ini 1500 kira-kira ngincer depan juga nggak? Kalau ngincer di depan yang jelas dia aja sama Zidane lah. Oh ini berat badan nambah 7 kilo. Itu challenge-nya. Jadi targetnya nurunin berat badan nih. Kita lihat aja nanti. Penting selamat semua dah, lancar-lancar. Oke, good luck. Harapannya tidak ada drama, lancar-lancar yang masing-masing menikmati perjalanan. Siap kak, siap mau dipilih sana. Lakoni gendeng yuk gendeng bisa. Wah, nggak ngebut, nggak santai, udah gempor seminggu lalu kan habis event juga kan. Ini udah gempor, nggak sempet latihan. Ya teman-teman, sebelum kita berangkat, kita berdoa dulu dengan sesuai kepada kepercayaan masing-masing. Semoga kita semua diberi kelancaran, kemudahan, dan bisa semuanya bertemu kembali di sini sebagai finisher East Java Journey 2026 1500 km. Berdoa, mulai. Pokoknya nol, berangkat gitu aja ya. Sampai ketemu ya. Berangkat. Harus keluar dulu dari kota Surabaya menuju kota Sidoarjo, lalu baru pada kilometer 51 tanjakan pertama menyambut. Kami menyebutnya dengan nama Jolotundo. Secara resmi mungkin kira-kira hanya 10 km. Buat banyak teman-teman di Surabaya mungkin ada beberapa yang familiar. Untuk pemanasan lumayan menggigit, naik turun, tapi itulah EJJ. Jadi dikasih appetizer dulu di awal supaya siap, karena setelah itu main course-nya akan lebih pedas.
Masih kuat Mbak Ibu? Mele. Yuk, pulangan. Gila, nggak habis-habis. Ya ini yang Kohai ngomong ini, panjang ini tanjakannya. Baru pertama, dulu lewat sini nggak? Pulangnya? Belum pernah. Belum pernah ya? Belum pernah. Aku ya baru pertama ini lewat sini nih. Kenapa Om pengen per tahun ini? Pengen coba per, ngerasain gimana menyatukan dua orang jadi satu tujuan. Ayo semangat. Kendalanya luwih. Sarapan bos. Lah ya iku. Oh, bontotane kopi. Iki bukan balapan sih. Lebih ke holiday. Kabur dari siapa? Bukan istri. Istri mengizinkan. Mbak, ngeten iki jenengan nanti balapan kali Rosi, Mbak. Pemandangannya luar biasa. Luar biasa, indah sekali. Dari Jolotundo, peserta akan turun lewat turunan atau tanjakan kalau diambil dari arah baliknya yang kita sebut biasanya di sini dengan nama Kesiman. Kemudian mereka ke jalur utara, jalur Pantura ke arah timur. Secara rute tidak berat karena sebenarnya relatif flat, tapi saat lewat situ peserta sudah mulai kepanasan karena itu jalan utama, tentunya menghadapi lalu lintas yang lumayan juga. Kemudian mereka terus ke arah timur, melewati kota Probolinggo ya tadi. Terus kemudian mereka akan berbelok di Besuki namanya. Dari Besuki, mereka akan melewati segmen tanjakan berikutnya. Kita menyebutnya, atau orang-orang menyebutnya dengan istilah arak-arak, menuju kota Bondowoso. Kota penting buat peserta karena di sini para peserta diberi opsi berhenti di sini atau lanjut. Kalau lanjut, dia harus siap sampai malam terus menanjak di hutan yang hampir tidak ada apa-apa. Kalau dia ingin membagi rute dengan nyaman,
maka dia akan memutuskan untuk berhenti di Bondowoso, kilometer 245. Di situ banyak penginapan, banyak makanan, bisa istirahat. Besoknya pagi-pagi baru menanjak ke langitnya EJJ 2026. Cuape mau berhenti banyak monyet. Jadi gak berani berhenti. Oh gak mau dipaksa harus naik. Endingnya ini teler. Sebenarnya itu ya gak senjeklek-jeklek gitu loh ya. Cuma kan wis capek ya, kilometer 222. Aduh rasanya mas. Lah. Kudu nang amben lek. Seharusnya sih bisa sampai JP sebelum tengah malam insya Allah. Tapi ya lihat situasi, soalnya informasi di atas hujan terus. Dari tadi ngegas terus Om? Enggak lah. Oh enggak. Kayaknya di belakang Om ada deh, ada cyclist satu ya? Ada Dodi. Oh Dodi ya? Cuma lupa nggak bawa jas hujan tadi. Hujan nggak reda-redanya udah nekat langsung menggigil. Ingin ada Indomaret, aman adanya. Ngantuk tadi, makanya tadi udah kena hujan, ngantas hujan deras, melipir, ngantuk. Ketiduran, alhamdulillah kita tidur. Berarti ini harusnya Ustadz seger, terus habis makan juga ya? Malah ngantuk oleh. Setelah Bondowoso memang tanjakannya sangat-sangat panjang. Terbagi dari dua bagian. Yang pertama yang panjang, lalu ada turunan lagi kira-kira 10 km, lalu nanjak lagi kira-kira 11 km ke arah Paltuding, Ijen. Tempat checkpoint pertama EJJ 2026. Tanjakannya nggak habis-habis, luar biasa ya tuh sini. Hampir 40 kilo ini nanjak, masih kurang 20 kilo lagi. Ya pasti boring tanjakan ini mulai dari arah-arah sampai sini. Aduh ampun, ketolongan di kota itu flat top es, mari ngono wis nanjak lagi. Luar biasa kita tanjakan ini nggak habis-habis di sini. Tapi cuma bawa lempet pak. Ini mau makan nih. Oke, silakan Om. Selamat menikmati Om. Gila Mas, 25%. Aduh. Aduh, nggak bisa naik. Aduh. Sunyi seorang-seorang. Sepi terus. Sepeda tidak ada trouble Om? Oh tadi bocor satu kali lepas ada ke Bondowoso di situ. Yeah. Masa hujan tadi bocor satu kali. Tapi nggak ada apa-apa masalah. Yeah. Bagus. Alhamdulillah. Mereka yang berangkat hari pertama dari Surabaya langsung ke CP1, maka mereka akan menanjaki ini malam-malam. Gelap, tidak ada apa-apa, hampir tidak ada warung. Dan itu tentu memberi tantangan dan sensasi sendiri, gelap-gelap di hutan menanjak malam-malam. Kalau masakin mie bisa? Mie apa teman? Itu?
Iya, mie apa? Mie goreng bisa dimasakin, Bu? Iya, bisa. Wah, ya, tolong ya, Bu. Mie-nya satu ya, Mas? Ya, tolong ya, Bu. Oh iya. Kelaparan, Bu. Aduh. Astagfirullah. Iya, iya. Silakan dulu, Mas. Ya, numpang ya, Bu ya. Iya, iya. Mantap, lapar. Untung dapat makan dari tadi. Panjang Nanja itu nggak ada warung, Mas. Terakhir makan itu, kalau makan besarnya itu jam 12:30. Ultra itu biasanya aku kalau udah malam lewat hutan gitu udah bawa setel lagu rohani aja udah. Biar mengurangi rasa takut. Tetap takut tapi berkurang lah. Sebenarnya tinggal dikit tapi nanjak toh. Tanjakannya curam ya. Yang deket Ijen itu tanjakannya curam. Makan dulu. Bener. Bu, mie-nya 2 boleh deh, Bu. Alhamdulillah. Ini pertama kali JJ, jalannya juga buta, sama sekali nggak tahu. Jalanin aja. Iya kan duluan Mas Joko nggak sih? Masih disalib sama Zidan. Oh udah kesalib. Iya. Gila Zidan. Hati-hati Om. Iya. Siap. Harusnya kan view-nya bagus di sini Om. Nggak eman malam. Lah, aku kan mau juara. Hei, oke. Dinginnya. Selamat pagi ibu-ibu. Nginep di mana Mbak Ibu? Hah? Nginep di mana? Di Bondowoso. Oke. Di hotel. Ada kendala sejauh ini? Ini HR sama Cadence nggak mau nyambung. Selamat pagi. Pagi Pak. Bagaimana pagi harinya? Waduh, saya problem sama HP saya. Aduh, kenapa tuh? HP-nya mati, layarnya. Kena hujan semalam kayaknya. Ini sebentar itu. Saya harus cari HP di Banyuwangi nanti. Mau gimana lagi? Karena jalannya pelan ya mau nggak mau ngurangin tidur. Pelean merabas badai. Selamat pagi, Ce. Selamat pagi. Mas, sorry buat sarapan. Loh. Terima kasih, Mas. Sami-sami. Terima kasih. Bagi yang menginap di Bondowoso, mereka akan mengambilnya pagi-pagi. Jadi mereka akan bisa lebih melihat pemandangan dan bisa lebih merasakan sensasi tanjakannya karena kelihatan semua. Sebenarnya pemandangannya di tengah-tengah itu cukup spektakuler ya, karena itu ada kebun kopi di Ijen itu yang kalau kita tidak bersepeda ke sana, mungkin kita tidak bisa menikmatinya. Naik mobil aja belum tentu bisa menikmatinya karena kita ada di ketinggian. Saya kan baru pertama kali nih ikut-ikut kayak gini. Nggak pernah tahu situasi Jawa Timur ya, nggak pernah sepedaan sini. Dia betul-betul merabah. Aduh, umur hampir 60 begini kok ngapain ya? Itu pertanyaan saya. Kenapa? Tapi ini once in a life. Gitu. Sekali seumur hidup. Benar. Gede di Bondowoso nggak ada baju hangat segala macam sampai atas takutnya kedinginan. Oh, betul. Ya kalau masalah hujannya sih nggak begituan inilah, tapi karena prepare-nya yang kurang sempurna. Masih sanggup nggak nahan imbangnya Om Budi? Wah, saya keteteran Mas ini. keteteran bohong. Wah. Lanjut tanjakan selanjutnya.
Lah itu loh. Pengen tak tuntun. 2 kilo lagi. 2 kilo lagi. Panjang banget ya tanjakannya. Gak habis-habis. Lebih berat mana Om? Nanjak dari Banyuwangi atau enggak? Sama beratnya. Sama beratnya. Banyuwangi jeglet ya, agak pendek tapi ya jeglet itu. Saya nonton bolak-balik dulu. Kalau ini nggak nonton sih, cuman dia berhenti istirahat gitu. Tapi ya panjang. CP1 ini adalah langitnya EJJ 2026. Cimakopi kalau meminjam istilah Giro d'Italia. Cimakopi itu diberikan kepada titik tertinggi lomba. Jadi kalau titik tertingginya apa, itu yang disebut sebagai Cimakopi. Nah, Cimakopinya EJJ adalah Paltuding Ijen di ketinggian sekitar 1850 meter. Setelah itu tidak ada lagi ketinggian seperti itu. Tapi tentunya masih banyak tanjakannya. Akhirnya datang juga. Selamat datang. Lanjut aja daripada kedinginan di sini. Sebenarnya niatnya sih cuma muter aja. Soalnya udah gempor juga kan, tiba-tiba nyalip ya wis. 120. Flightnya nggak habis-habis, terus cuaca kan juga lumayan panas. Kalau fisik sama mental sih dari start emang niatnya cuma asal muter aja sih. Kalau untuk sepeda ya sempat ada trouble kecil-kecil itu, rantai keluar dari puli, itu sempat beberapa kali. Sip, alhamdulillah. Keliru tadi, seharusnya nggak dikeber dari awal. Akhir-akhir ini terakhir bongking aja deh. Oh, sok 5 kilo Pak, gak mari-mari, gak tentek. Mas ya, cing di belakang-belakang malah ya blenda malah itu. Kejar sidang sampai terseksek. Dan kamu di mana Dan? Kamu tinggal ini. Mas ada bedanya nggak nanjak Ijen dari Bondowoso sama dari erek-erek? Sini sih panjang. Kalau sini ngek. Ya masih oke sini lah. Cuman panjangnya aja tuh. Tinggal turunnya ini agak merintih. Ultra pertama saya 1500. Ampun mas. Ampun dong. Di KM 281 nonton 1 kilo, KM 307 nonton 1 kilo. Aduh, banyak sangat, 15, 20, 21, 22, 25 pesan. Aduh. Mau nangis betul. Betul mau nangis. Lagi udah mau nangis. Nangis. Saya makan pizza 2 kali hari ini. Ada pizza lagi belum habis lagi. Pizza. Saya bawa pizza semalam. Semalam-malam. Sebenarnya hujan apa nggak hujan, orang memang berat ya tetap berat. Ini lagi yang di ujung-ujung ini udah mau masuk ini yang berapa 16 apa 20% tuh. Wih, berat bener. Mana kita udah lelah kan. Keluhan Om hanya di kaki. Iya, sama ini tadi.
Iya. pinggang. Kalau Mas Kibarnya, keluhannya di mana? Itu tadi. Iya, adik punggung sebelah kiri kanan. Biasa tapak dewa. Ya bantu dorong gini sih ya. Jadi setiap berhenti itu bapak yang minta untuk Betul. istirahat gitu ya? Iya, selalu bapak. Dari tadi ada beberapa yang kibar paksa sih, karena bapak ada mual itu loh mas. Terat-terat makan, jadi berhenti di tempat bakso ya pak ya. Kadang sambil nunggu makan ini lagi dibikin dulu tuh, tidur dulu dia. Ya gitulah mas, mesin tua harus banyak didinginin. Pokoknya berat ini Bang. Takut ini kan turunan, kalau agak ngantuk-ngantuk nanti malah bahaya, jadi istirahat dulu sebentar. Memang terasa betul kalau nggak pernah latihan tanjakan. Tempat ini familiar untuk banyak peserta main sepeda karena ini tempat finish Ijen.com yang biasa kami selenggarakan, juga tempat finish Tour de Banyuwangi Ijen, balapan UCI yang terkenal itu di Banyuwangi. Cuman kali ini ditanjaki dari Bondowoso, bukan dari Banyuwangi. Tadi dia lagi tidur, aku ikutan tidur situ, ngantuk, dingin banget. Tapi kalau dilanjutin pasti jatuh itu, karena udah ngantuk banget kan. Pembatas jalan gitu, semen gitu lah ya, antara jurang sama ini. Nah, di situ kita tidur. Jadi tidur pertama Om Doni, terus aku, terus Om Don kalau mau jalan bilang-bilang, jangan sampai nggak bilang, aku sendirian nanti di sini tidur. Ya jalan lagi. Tapi kalau manajemen waktunya nggak pas sih berantakan sih. Seru deh. Seru. Soto mana soto? Saya nanjak nonton terus karena pantatnya agak lecet. Bukan, masalahnya tadi malam kehujanan. Jadi basah semua, itu yang membuat lecet. Sama dengan kalau selangkangan sini, kalau kita tentara itu karena basah, kena keringat. Nah, harusnya dikasih minyak. Alhamdulillah, pokoknya pantatnya nggak sakit. Ini sakit banget. HP hilang, HP jatuh. Jadi saya nggak pakai ini, akhirnya saya pakai apa itu? Pakai Siklo. Checkpoint pertama di Paltuding itu bagi mereka yang tidak berhenti dari start akan menjadi tempat pemberhentian dan istirahat yang luar biasa. Walaupun di ketinggian mereka bisa istirahat, mendapat segala fasilitas dari panitia termasuk visio dan fasilitas mekanik untuk sepeda-sepedanya. Mereka yang berangkat di pagi hari, yang menyusul juga bisa merasakan yang sama. Tentu mungkin tidak perlu tidur seperti yang memilih menginap di CP1. Saya di Jawa, dia di Kalimantan, nggak pernah latihan bareng-bareng. Ketemu ya ini langsung, dia ini event. Ya banyak, ya menyesuaikan lah, saling ngetennya aja. Ya. Jangan sampai sing golek rute jan. Aku mau wis katene nanjak wis telepon cab seksi. Iya tanjakane jare gampang kok terakhir. Alah ngomong ancene gampang. Orang rasane dhewe. Sampai golek opo? Lah iya aku ya golek apa wis dibujuki korban KDRT suami. Kita hangat. Soalnya turunnya bakal lama kalau saya. Serem banget turunnya kan. Ya pokoknya kita lihat kaki, kondisi kaki sama kondisi mental aja. Oke. Doakan ya. Siap. CP1. Oh, depan tinggal 1. 1 tambah 1. Roma sudah. 1 lagi. 1 meneh. Ya kita maintain utamanya mental ya, utamanya mental, karena orang ultra itu musuh utamanya sebenarnya bukan orang lain tapi diri sendiri. Karena beliau ini hobinya makan mas.
hobinya makan. Jadi benar-benar kita jaga. Loh, makan itu boleh mas, wajib. Tapi kalau kebanyakan, akhirnya kan bloating sih. Males mancal. Akhirnya bubuan itu mas. Lah ini. Itu ceritanya mas. Ini udah terjadi mas. Emang dari manajemen makan, dari manajemen waktu, wah, Mas Doni kan udah pernah ikut BJ lolos. Kalau nggak minum diingetin. Kalau tanjakan meskipun sisa 5 bilangnya tinggal cuman 1. Tanjakan 5 loh bilangnya 1. Ada target nggak kayak sehari harus berapa kilo? Sebenarnya gitu? ada. Sebenarnya ada. Tapi lihat tanjakannya kayak tadi Mas, buyar semua dah. Saya itu nggak tahu kota Bondowoso yang mana, mau cari hotel. Paling mungkin depan itu kali kotanya gitu kan, ternyata udah kelewat. Akhirnya saya tidur di masjid. Tapi alhamdulillah masjidnya ini welcome banget. Habis subuh kita mulai nanjak kemari. Lemes banget, drop tuh. Luar biasa, banyak dorong. Tapi alhamdulillah sekarang udah sampai di sini, ada COT dengan sehat. Ketemu adik-adik semua di sini yang tetap semangat dan memfasilitasi kami luar biasa pokoknya. Tutun aja? Nah, ya sampai nggak tahu. Nggak belasan persen lagi. Setelah itu, memang turunan, tapi itu bukan turunan yang mudah. Ini turunan yang termasuk teknikal, khususnya 6 km setelah CP1. Segmen yang kalau di Ijenkom atau Tour de Banyuwangi Ijen dikenal dengan nama erek-erek. Itu kalau diambil dari Banyuwangi itu tanjakan yang paling curam. Kemiringannya dari 25 sampai 30-an% kemiringannya. Dan itu harus diambil turun. Jadi memang panitia juga menyediakan marshal untuk membantu mengingatkan dan membantu peserta untuk keselamatan tentunya. Ada peserta yang tentunya skillnya tinggi ya, diambil turunan itu dengan segala tekniknya, tapi yang tidak berani tentu memilih turun, melepas sepatu, dan turunan itu diambil dengan jalan kaki. Iya, takut turunannya tajam. Iya, di depan lagi. Lah ya. Mending nanjak mbak ya? Sepele kalau nanjak. Kalau turun? Turunan, ampun. Itu ya yang belok terus. Iya itu mbak. Iya. Di sini agak curam lagi. Setelah dari area itu turunannya relatif normal. Turun terus sampai ke kawasan Jambu, lalu belok di Kalibendo ke arah kota Banyuwangi. Dari Banyuwangi mereka bisa menyusuri lagi jalur yang relatif flat, terus menuju salah satu segmen yang menurut saya paling menarik sekaligus mencicipi calon event main sepeda selanjutnya.
mereka akan melewati jalur gravel yang dikenal dengan nama Glenmore karena memang itu kawasan pabrik gula kebun tebu Glenmore. Itu gravel yang sangat unik teman-teman. Biasanya kalau di Indonesia ini gravelnya itu technical, cenderung MTB, naik turun jalannya sempit. Glenmore ini jalannya lebar-lebar, bisa diambil dengan speed. Paling mirip dengan unbound gravel di Amerika. Jadi sebenarnya Indonesia punya yang kayak unbound gravel. Tempatnya di Banyuwangi, namanya Glenmore. Cukup membuat pantat tambah perih. Mantap. Nah, kayak di Emporia Kansas. Malam-malam agak horor juga ya lewat sini ya. Nah, seru banget ini. Jadi gak ngantuk kan? Harus fokus. Harus fokus. Ya. Oh, batu-batunya sayang banget kan? Bener. Ini gravel yang benar tuh kayak gini nih. Benar. Batu-batu lepas. Kadang-kadang orang ngomong gravel tapi makadam. Selesai sudah. Aduh. Ngantuknya ya nggak kuat karena Belum tidur ya? Ya, belum tidur kan? Belum Artinya tidur cuma pokoknya saya ngantuk nggak peduli, cari terdekat apa adanya tidur, tapi sebentar aja. Power nap itu hampir nggak ngaruh gitu loh. Paling 5 kilo sudah ngantuk lagi. Ya saya ngambil 5 kilo aja lah gitu. Peserta yang melewati di siang hari tentu bisa ngegas di situ. Panjangnya gravel itu kira-kira 10 km. Tapi mereka yang ambil malam-malam Kamu kenapa? Kamu nggak dengar tadi banyak suara-suara. Suara apa sih? Aku nggak dengar sih. Iya, aku nggak dengar, Mbak. Mana ada orang ngaji? Enggak, tadi tuh ada orang gitu-gitu. Aku nggak tahu binatang kali ya. Pecatan. Ada ban serep? Ada, tapi saya nggak bisa bukanya, lengket. Oh gitu? Dari 1 jam lebih saya di situ tadi. Tapi inilah sensasinya EJJ. Ada variasi rute gravelnya dan gravelnya. Anggap saja Anda ikut unbound gravel di Amerika. Bagi peserta EJJ, keluar dari gravel ini tidak langsung bernapas. Karena setelah itu langsung dikasih tanjakan lagi. Naik ke alas Gumitir. Bukan tanjakan yang curam, tapi ya cukup terasa lah ya, apalagi untuk event yang jarak totalnya sampai 1.500 km. Dari Jember mereka ke arah selatan. Ini salah satu segmen yang tidak nanjak, lurus, flat, tapi menantang kesabaran, ketabahan, konsistensi, konsentrasi. Anginnya pun. Anginnya obrol. Anginnya.
lagi mau makan di depan pantai Pancer Puger. Habis ini mau lanjut, insya Allah sampai Lumajang. Nanti mau bermalam di Lumajang. Namanya JLS Puger, Jalur Lintas Selatan Puger. Kalau diambilnya siang, anginnya bisa jadi tantangan. Ini adalah sensasi beda lagi. Sudah dapat tanjakan tinggi, dapat gravel, sekarang dapat apa ya? Speedway lurus terus. Sangat-sangat membosankan kalau Anda tidak bisa mengontrol pace dan lain-lain. Tapi itu sensasinya tentunya beda, bukan? Tadi kesasar, kenapa Om? Garminnya ya terus ada panitia yang naik mobil itu terus nyari saya pinggir toko itu. Tahu dia terus akhirnya diketurin. Berarti ini saya yang paling belakang ini. Masih ada Om Bambang. Saya baru tadi malam jalan. bertiga sama Om Bambang sama siapa yang tujuh itu tadi? Om Vindra. Sampai mana ini? Om Vindra tadi sampai Ambulu. Tadi saya suruh, ayo jam 5 bangun berangkat. Saya tidur dulu itu. Mungkin 2 jam atau 3 jam setelah saya. Jam 1 masuk gravel. Aduh. Jam 1 malam, Om? Batu malam. Jadi sampai hotel jam 3 baru tidur saya paling 1,5 jam. Dari Puger ini, teman-teman naik lagi ke Pronojiwo. Tiket 0, ada jembatan Besuk Koboan namanya, orang menyebutnya seperti itu. Ini tanjakan yang sekali lagi lumayan panjang, tidak terlalu curam, tapi panjang, dan itu harus dilalui terus. Baru kemudian mereka turun lagi. Turunnya agak rolling. Nah, ini mulai bersiap-siap menuju ke CP2 di Blitar. Habis ini setengah perjalanan Om, 700 kilo. Ya, puji Tuhan. Masih bisa bersaing dengan depan-depannya nggak Om? Ah, enggak.
Berat Mas. Kejauhan yang depan. Bukan levelnya. Dan gila aku bilang. Tapi yang di Glenmore kan bagus. Tapi ini berat. Ini berat lah menurut aku berat. Pokoknya ini strong. Makasih Mas Azrul. Makasih tim main sepeda, rutenya mantap. Semangat Om. Mereka yang sampai CP2 di Blitar ini pasti leganya luar biasa. Karena mereka sudah bersepeda lebih dari 750 km. Inilah titik tengah EJJ 2026 1500 km. Secara rute sih bagus, rute itu diganti-ganti terus dia punya ciri khas masing-masing. Dia ambil, ada yang ambil gravel, ada yang ambil view. Kalau di Blitar sebenarnya view-nya bagus sekali sih. Kayak dulu yang saya ikut pertama kali itu di jalur gravel emang view-nya. Jadi memang kita butuh lebih explore lagi. Checkpoint 2 Blitar di Museum Peta Blitar, tempat bersejarah, tempat yang bagus sekali di tengah kota dengan segala fasilitasnya. Kota Blitar memang selalu mensupport event-event sepeda dengan sangat baik. Dan di checkpoint 2 itu juga penting karena tahun ini ada regulasi drop bag. Jadi peserta bisa menitipkan barang di CP2 untuk ditukar dengan barang yang dibawa. Aman Om? Hah? Oh, mau apa Pak? Minyak ini Pak? Wah. Oke. Highlightnya hari ini menurut saya JLS. JLS itu tadi masuk jam berapa ya? Aduh, panasnya luar biasa. Headwind pole wis. Jadi di situ baru 10 kilo sudah nggak tahan, melipir langsung. Hari ini banyak istirahatnya. Soalnya ngantuk. Soalnya tadi malam gak tidur soalnya. Tidur paling ya setengah jam, jalan lagi. Begitu melipir kita buka race map, aduh, Joko di depan 72 kilo, di depan 16 kilo, belakangku 2 kilo ada orang, aduh, langsung mental down. Jelasnya aku nyampe jam 11, itu ampun Nis. Aku bolak-balik berhenti soalnya apa? Angin, panas, bosen ya. Aku yang berhenti berapa kali aku. Akhirnya hujan itu hampir menyusul. Yang terakhir buka race map kan di JLS sudah nggak berani buka race map lagi, sudah kita pasrah, pokoknya pacing menurut kekuatan sendirilah, jangan terpengaruh gitu. Jadi ya saya juga nggak mikir nyusul siapa-siapa sih, pokoknya sampai CP2. Malam ini istirahat dulu biar besok kaki fresh untuk menaklukkan Queen Stage-nya ini. Dropback itu penitipan dari start ke CP2. Kalau aku sih manfaatinnya bawa perbekalan. Habis Bapak Visio mau lanjut cari makan dulu, makan siang. Banyaknya malah makan apa namanya, Superman. Oke. Kalau baju cuma satu sama tip satu. Jadi full lagi sangunya. Malah tambah berat ini.
susahnya, tantangannya seperti tanjakan ya. Saya nggak biasa sama tanjakan yang elevasinya tinggi banget ya. Rute sebegini nggak ada di Singapura ya. Jadi nggak bisa dipraktiskan ya. Sebenarnya yang paling utama itu mental sih sebenarnya. Kalau kadang-kadang fisik kuat, segala macam kuat, tapi mental kita lemah, ya banyak tuh yang kayak gitu. Tapi yang ini mas, yang paling berkesan tuh kemarin kan, jadi waktu KM30 ban bocor, gue struggle itu sempat mas, agak was-was, kayaknya nggak bakalan lolos lagi ya, EJJ kali ini. Pelagian orang kan udah 4 orang, depan orang-orang saya di sebelah sendirian mas, hari pertama itu. Tapi tetap tenang, tetap dengan pace saya sendiri, alhamdulillah sampai bisa di sini hari ini. Ya, kalau saya cuma targetnya finish mas, masalahnya yang lain-lain itu biarlah Allah kasih. Nah, ini kan pengalaman pertama ya. Jadi aku nggak biasa latihan nggak tidur gitu mas. Biasanya kan kalau sepedaan tuh malam tidur. Ini kaget jadi lah. Pertama ngikutin pace-nya orang-orang itu dulu kok kuat banget. Mungkin nanti tidur istirahat paling 1 jam 2 jam, nanti gas lagi sekitar 50 sampai 70 kilo lah. Kayaknya habis ini mau ke hotel dulu, soalnya tadi malam jam 12. Jam 12 itu sudah jalan kami. Jadi belum tidur dari jam 12 malam sampai sekarang. Oh, berarti nginep di Blitar? Di Blitar. Iki sing gawe trauma iku. Wah, iku Pak So, selamat ya. Iya. Ah, wis betul jobo iku. Bener kok. Waduh, aku bingung iki nafsu banget iki. Yang nginep hotel daripada di JLS gelap-gelapan, cari yang short time aja. Gimana kira-kira guys? Oke. Jadi terima kasih. Yuk. So far sih katanya progresnya masih on track so far ya sampai hari ini ya. Jadi masih positif lah, mudah-mudahan. Tadi kita tidurnya udah kebanyakan. Jadi kepanjang kesiangan bangunnya. Orang-orang udah pada jalan, saya masih di sana tidur. Saya udah model piknik saya. Makan, tidur, jalan nikmatin kulineran Jawa Timur. Ya sudah, saya dengan berat hati memutuskan CP2 sampai sini. Saya lanjutkan CP3 dan finish tahun depan. Setelah checkpoint 2 Blitar, ini adalah bagian paling melelahkan, bagian yang menurut kami, menurut keyakinan kami paling berat, dan bagian yang akan make or break peserta bisa finish atau tidak. Inilah bagian Queen Stage dari EJJ 2026 setelah CP2 di Blitar. Seperti apa tantangannya, seperti apa beratnya, kita tunggu episode minggu depan. Ini siang meletek-tek. Di JLS itu kayak sekitar jam 2-an gitu kan. Wah, itu bener-bener mateng mas. Bener-bener bikin capek Queen State itu. Nah itu bikin capek bener itu. Itu masih nyeri ya. Es Java Mountain Journey. Suffer no fun, katanya Mas Hasan. Oke. Iya, hancur lah aslinya. Udah mau putus asa udah.